Kalau konsepnya seperti tadi, semua yang dijual dengan harga lebih murah itu adalah bisa kita curigai sebagai hasil curian. Apakah mungkin sembako-sembako yang dijual oleh para politisi ini Atau minyak yang dijualnya adalah minyak tawon? Minyak tawon? Orang lagi ada gue lihat ya di YouTube. Lu tau nggak nyurinya apa? Apa? Nyuri TV 21 inch. Anjir. Dimasukkan ke sini. Kebayang nggak kalau itu TV lagi ada baca berita? Terus baca beritanya dimasukin ke sini. Itu masih baca beritanya skip. Terus ketawanya kayak tiba-tiba lagi di pintu keluar ada iklan. Anda pengen bahagia? Di dalam sini. Di dalam sini. Aduh. Apa bang? Udah lama banget gak ada yang besukin deh. Ini kan gue dari zaman COVID itu kan lockdown, nggak boleh ada besukan. Kita lama banget, gue kangen sebenarnya sama keluarga gue. Aku juga kangen bang, nggak ada yang besuk juga. Lu mau boro-boro dibesuk di rumah kagak ada yang ngasih makan. Iya, aduh. Lu kan masuk penjara emang tujuannya biar dapat makan gratis dari negara. Bisa aja lu dibesuk. Assalamualaikum. Senang. Beda yang baru besuk mah. Ya iya, orang lagi di dalam terus ada besukan, ada keluarga terus bawa makanan, siapa yang nggak senang, brother? Tadi yang datang istri. Sama suaminya. Oke, amit sama mertuanya. Membawa surat talak. Enggak dong, dia bawa. Udah tulisannya lihat buah segar. Lu belum pernah makan buah segar ya? Udah lama bang. Udah lama. Mau? Mau. Mana mata genitnya dulu dong? Mana? Kalau gue sih, kalau udah di dalam ini kita siapapun yang dibesuk kita bagi rata, oke? Iyalah, kebersamaan. Buah-buahan udah lama nggak makan buah sendiri. Gila. Buah. Ya, apaan tuh bang? Apaan? Di mana buahnya, di mana segernya begini. Biasanya di dalamnya ada buah. Kenapa cuma ngasih? Pakai nggak sopan lu. Yang ini yang sopan. Sama aja ya. Kenapa cuma ngasih celana dalam? Wah, ada surat. Ya Allah, no. Romantis. Kalau besok tuh gitu ada surat. Enggak, bukan romantis. Kalau orang udah di dalam ada surat. Kalau nggak PHK, kalau nggak cerai. Gua deg-degan nih, apa nih? Talak ya? Alhamdulillah bukan, no. Aku jaga anak di rumah. Kamu jaga dalemanmu di sana ya. Udah makan nih buahnya nih. Nih ya, pernah jadi buah-buah juga nih. Kembali lagi di Dejail. Ampun boleh. Sudah beberapa episode kita tayang ya. Alhamdulillah, terima kasih respon yang sangat positif semuanya. Iya, semua puji Tuhan, semua bilang kita lucu ya. Iya. Itu artinya kalau kita masuk penjara emang lucu ya buat orang lain ya. Iya kan, kita keluar aja. Lu lebih lucuan setelah keluar dari penjara ya gitu. Masuk lagi aja deh katanya. Amin. Biasanya ngamin itu yang masuk. Iya. Dan kalau sekarang kita kena kasus lagi, tenang aja. Kita masuk bukan cuma kita berdua. Satu perusahaan ini kita masukin. Feeling gue si Indra duluan sih. Oh iya. Sama Virga lah ya. Oh, Virga. Iya. Virga Alewa. Ya, Alewa. Ada klinik? Virga lebih ke pelecehan ya. Teman-teman jangan lupa juga untuk promo Instagram kita, follow TikTok kita, baru ya. Dan juga Facebook kita ada ya.
Oh, Facebook nggak ada. Kita tidak main Facebook ya, karena di Facebook banyak ibu-ibu yang tukang nyebar hoax ya. Silakan follow TikTok dan juga Instagram kita di The Jail Official. Tidak pakai dot lagi ya, karena yang dot itu sudah kita ganti. Sudah ganti. Karena kita sudah dewasa, kita tidak ngedot lagi. Kita lebih ke Atau juga kalau lu nonton ini tapi tidak subscribe, itu dosanya luar biasa ya. jangan begitu lu melangkahi Tuhan dong kalau ngomongin dosa. Nggak dosa lah, lebih ke nggak punya akhlak aja. Enggak, karena tolonglah subscribe kita, karena subscribe itu gratis dan membantu kita terus berkembang. Itu dia. Dan komen kalian juga mau kritik juga silakan. Silakan di bawah, atau ada berita-berita yang menurut lu oke untuk kita bahas, silakan tulis di bawah beritanya apa, nama reporternya siapa. Nggak usah. Oh, Yang jelas lu baca beritanya di kuatbaca.com. Nah, kuatbaca.com itu dia. Jangan lupa juga kita ada quiz seperti biasa di episode kali ini, kita ada quiz giveaway pulsa. Ya. Sejumlah 25 juta. Enggak ya? 25.000 Mahalan. Kayaknya lebih mahalan hadiah budget quiz daripada kita ya kalau 20 juta ya. Ya, ntar kita komplain, Indra komplain, semua komplain. Ya, kita ada hadiah giveaway quiz 100.000 untuk 4 orang pemenang, masing-masing mendapatkan pulsa Rp25.000. Ya, Itu main silakan buat beli hadiahnya. skin. Oh iya betul. Ya. Skin Mobile Legends ya, skin Epic. Ini kita bawa Bapak Epic ya. Lama banget gue naik legend. Itu silakan lihat pertanyaannya ada di Instagram kita ya. Di Instagram kita, di postingan Instagram kita, silakan cari pertanyaannya di sana. Jawabannya ada di mana? Ada di episode kali ini. Makanya nonton sepanjang episode ini, jangan kemana-mana. Itu dia. Dan juga jangan lupa untuk kamu yang butuh informasi terkini yang tegas memaknai, hanya ada di kuatbaca.com. Deng. Aduh. Tapi lu rindu nggak sih kalau misalnya udah lama ketemu keluarga gitu? Rindu banget lah bang. Serius lo? Berarti nggak dibesuk gini lu sedih banget ya? Ya mau gimana lagi? Wah, udah nerima banget ya, udah ikhlas sekarang. Udah ikhlas. Karena ini udah masuk penjara yang ke-7 ya. Emang keluarganya berarti di sini lu mah. Keluarga lebih banyak di sini. Iya, lebih banyak di sini. Lebih Ya. banyak dia daripada lu. Atau keluarga lu memang ada di lapas-lapas yang lain? Itu ada yang lucu. Apa? Si Ambon tau gak, si Ambon yang kamar kita dulu. Ternyata dia baru sadar kalau pas dia masuk penjara ternyata ada saudaranya di penjara kita. Satu keluarga Satu keluarga baru tahu ternyata ada keluarga juga di penjara itu. Berarti kan ininya kakaknya lapas ya. Oke, seperti biasa kita akan baca berita-berita yang menarik dan unik ya. Ini gue mau baca dulu headline-nya nih. RKUHP larangan kumpul kebo. Gimana? RKUHP larangan kumpul kebo. Larang. Panik nggak? RKUHP. Ya. Baca deh. RKUHP larang kumpul kebo. Nah, nggak ada nganda ya? masa lu kalah sama dia? Masa lu kalah sama dia? Makanya jangan pakai narkoba dalam rentang waktu lama dong. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Wah, bahaya nih. Kok bahaya sih, bagus dong. Iya. Kenapa gua kena? Oh, karena lu masih di kosan bebas ya. Tapi sorry ya, mohon maaf ya, gue tidak menganut prinsip kumpul kebo. Tapi lo HTS. sama aja dong. Hiburan tanpa Status. sewenang-wenang. Bagus. Jadi dengan kesepakatan hiburan yang tidak sewenang-wenang. Hiburan yang sebenarnya tuh gini, canting, tingkang, wah, itu senang-senang tuh. Ditambah malah ketawa sih, bukannya sedih. Tapi, aduh gimana ya ini? Tapi kenapa ya? Cuman kebo doang yang dilarang ya? Padahal banyak yang lain ya. Banteng misalnya. Gak mungkin kan kalau banteng kumpul Nggak boleh dilarang, nggak mungkin banteng dilarang kumpul. Kenapa emang? Kan masih berkuasa. Lagian kalau banteng kumpul kan itu namanya rapat ya, rapat tahunan. Ya. Dimarahin ketua umum. Oke, ya. Gimana cara? Tapi gua bingung ya. Bisa kumpul. Tolong bagian tadi suaranya aja tapi mukanya dia. Tapi kalau ini dilarang sudah dari dulu-dulu ya. Itu udah banyak lapas penuh bukan karena narkoba, karena kumpul kebo. Banyak banget. Berapa oknum anggota dewan yang tertangkap juga. Jabat, oknum debat. Wah, tapi ya kalau memang ini untuk kebaikan kita bersama, Ya. kebaikan strata sosial di Indonesia sih kita mah mendukung ya. Mendukung lah. Kita mah support apapun yang pemerintah bikin. Betul. Ya. Karena ini kita yakin bahwa
KUHP nanti yang disahkan itu kita sangat yakin bahwa itu pasti untuk kepentingan masyarakat. Kita sangat yakin itu. Betul. Bagus lah, karena kerugian kumpul kebo itu untuk perempuan, no. Iya. Jadi kalau perempuan hanya untuk disia-siakan seperti itu kan nggak ada hak waris, nggak ada pembiayaan dan segala macam. Setelah dikumpul keboin, dikencarin gitu. Gimana? Setelah dikumpul keboin, siapa yang Gua udah nggak bisa ngomong lagi. Ngomong porno gua bingung. Sudah ya, kita bacain aja lah. Dukung aja. Support ya, Pak. Nah, Bagus. berita pertama kali ini. Jadi ini ada kejadian pencurian. Di mana berhasil diungkap oleh Polres Bantul. Wah, ini kampung gua nih. Kampung gua ya Bantul ya. Jawa Tengah ya. Ya, DIY dong. Ya udah iya Bantul deh. Iya. Jadi Tapi di Polres- Jawa Tengah kan? DIY dong, di tengah Jawa. Nah, DIY dong. Hah? DIY dong. Jadi Polres Bantul itu meringkus sindikat spesialis pencuri rokok. Wah. Harusnya yang ditangkap tuh pencuri korek karena lebih banyak, Pak. Ya Allah. Pencuri korek itu lebih ngeselin dan lebih meresahkan dibanding pencuri rokok. Iya. Iyalah, kita lagi butuh. Korek, lu ngapain sih di sini nganggur dong, pijetin apa? Oh, Dia lu baca juga sulit Iya. lu. Nah, gitu dong. Jadi pencuri korek itu memang lebih menyebalkan, lebih meresahkan Daripada pencuri rokok daripada ya. Pencuri rokok. Bahkan pencuri rokok pun harus mencari korek. Nah, itu. Nah, berarti yang harus hukuman berat itu adalah pencuri korek. Dan di sini pelaku utamanya sindikatnya adalah dia. Saya temenan sama dia hampir 11 tahun ini. Kalau korek saya hilang pertama, yang saya cari dia. Walaupun dia bilang, enggak, coba cek kantong. Oh iya. Itu kalau gua jual no, udah beli ini gua perumahan. Wah, edan dan memang. Tapi itu memang bukan sengaja mencuri ya. Kalau yang korek itu tidak sengaja mencuri. Tidak sengaja. Jadi yang misalnya pinjem nih, gua pinjam. No, pinjam korek no. Kak. Kan lupa tuh fokusnya karena menikmati rokoknya tuh. Dan, enak banget. Nah, ini masuk gitu, nggak niat nyuri, tiba-tiba ada korek. Korek nih, enggak dong. Ya, tapi mungkin juga itu yang bikin para pejabat yang mencuri uang rakyat juga alibinya nggak sengaja. Oh iya, benar. Karena terlalu fokus bekerja. Ya, melihat ada uang, ini saya amankan. Ya, Biar tidak disalahgunakan. Ya. Biar saya amankan untuk saya dan keluarga saya. Bisa jadi ya. Nah, ini terungkapnya kasus ini bermula dari adanya laporan pencurian di 3 kios Pasar Angkruk Sari, Kelurahan Donotirto, Kapanewon, Kretek, Bantul. Oh, ini gua baru tahu Angkruk Sari ini baru diresmikan tuh 2017, ini berarti pasar baru. Betul, ini pasar baru, Ya. dekat Mangga Besar. Ya. Enggak dong. Pasar baru kan itu? Enggak beda dong. Oh, beda ya? Ini Bantul, udah dibaca Bantul. Iya. Ini di 3 kios ada laporan ke masyarakat, ke polisi bahwa ada terjadi pencurian. Nah, setelah ditangkap, tersangkanya itu inisialnya adalah AM 34, warga Bekasi. Ambilnya di Bantul. Ini effortnya gede banget. Ini sindikat pencurian rokok full tol Trans Jawa. Ini ongkosnya juga belum tolnya ya, belum tolnya, belum ongkos transportasinya, belum makannya, belum penginapannya. Jauh-jauh cuma maling rokok. Maling Ya ampun. rokok. Kemudian Ya. ada satu lagi tersangkanya namanya KM, warga Indramayu, Jawa Barat. Jauh juga. Berarti ini bener kan? Full tol Trans Jawa. Iya. Dari Bekasi berangkat sampai Indramayu di rest area ngajak orang. Ayo, mau kemana? Cari rokok. Kan izin keluar, mau kemana? Cari rokok. Kalau enggak ini pertamanya sih yang ini kan si AM jalan terus pas sampai rest area Indramayu nih. Ada yang minta rokok. Bang, minta rokok. Aduh, gua nggak ada nih. Aha. Kita curi. Bisa Ya udah, jadi. gue kita cari rokok. Nah. Biasanya kan kalau temen ngajak keluar cari rokok ke warung. Ini ngajak temen keluar cari rokok ke Jogja, maling di kios. Effort banget deh. Para pelaku ini ternyata spesialis pencurian rokok lintas provinsi kan. Full tol Trans Jawa, full musik reclining seat. Lu kayaknya geseran aja deh. Tidak terlibat dalam pemeriksaan. Jauh geserin.
Tapi lu nggak pernah nyuri rokok nggak sih? Lu kan pencuri spesialis pencuri juga, atau lu cuma pencurian 2000-an lembaran? 2000-an doang. Jadi dia kalau ada duit 5.000 tuh, 2000 aja dah. Gitu ya? Konsisten. Iya. Dan harus disapu polisi. Iya, nggak mesti. Kadang tentara. Bahaya udah bisa ngelucu. Bagus lah. Episode ke-10 udah bisa terima endorse ini. Terima endorse. Hati-hati lu perannya diganti, Bang. Gak apa-apa, tapi kan itu bahaya juga. Secara budget dia masuk gaji perusahaan. Tenang. Jangan Kalau kalau besokan. tiba-tiba besok sakit kan nggak ada yang tahu kenapa ya. Kita mah kuat ini terakatnya. Jagain kalau ada bawa-bapaan. Kasih tahu kalau ada petugas. Ya. Nah, jadi modus yang dilakukan nih Dan, jadi si pelaku ini sebelumnya sudah mengawasi situasi pasar. Ya semua juga gini ya. Iya, Bisa iya, dijelasin. Nggak ada maling yang langsung maling, pasti diawasin dulu kan. Iya, tiba-tiba Dereng. nggak peduli ada satpam masuk gitu. Iya, nggak mungkin. Iya. Pada pagi harinya, siang dan malam hari, seharian full. Surveillance. Profesional. Dia akan melihat kalau pagi-pagi siapa yang jaga. Siang penjaganya siapa yang ganti. Ya. CCTV-nya sebelah mana. Tuh. Luar biasa. Luar biasa. Udah di GM. Ini kalau bahasa kriminal GM itu artinya digambar ya. Digambar ya, GM. Dipantau. Dipantau. Gitu. Nah, terus semua yang dicuri adalah rokok dengan berbagai macam merek. Jadi tidak spesifik harus rokok apa gitu ya. Karena takutnya kalau misalnya dia spesifik rokoknya tertentu. gudang gula gitu ya, rokoknya itu gudang gula gitu ya. Ketakutan, oh ini mah dari kompetitor katanya. Jangan sampai ada jualan rokok gudang gula di situ. Betul. Karena yang sebelah sama sebelahnya lagi kan rokok gudang bawang ya. Dan jumlahnya ini ternyata Dan cukup banyak. berapa no? Jadi total kerugian yang dialami oleh pemilik kios ini adalah 200 sampai 300 juta. Buset, ini ngambil rokoknya segimana ini? Sepabrik ini mah. Ini kalau rokok 200-300 juta sama dia tidak dijual tapi dihisap sendiri. 3 hari TBC. Nggak 3 hari, sehari. Mulutnya udah bukan sepol lagi udah mulut. Enggak, keluarnya bukan dari mulut lagi, asamnya pori-pori. Dan yang pasti, dia kalau rokok 200 juta atau 300 juta ini semua dalam 3 hari masuk angin. Angin kembung. Paru-paru nggak kena tapi perut buncit. Pas dikerok bukan merah-merah keluar asap. Bush, bush. Kayak lahan gambut kebakar tau gak? Terus dia kalau pemerintah butuh, dia dipakai buat apa juga? Buat fogging. Jadi dia kalau di rumah lagi tengkurap gitu, asapnya keluar kayak lahan gambut kebakar aja. Ada yang nebeng daging asap. Buat kurban. Buat kurban. Aduh gila ini gila. Nah, terus mereka ini ternyata menjual rokok itu di pasar-pasar Surabaya dan Bekasi dan fix ini. Ini benar. Full tol Trans Jawa ini. Ini profesional ini. Ini bener-bener dari Bekasi ke Surabaya tuh lewat tol selesai. Ada kemungkinan pelakunya tidak 2 orang kalau gini. Ini udah sindikat ini. Ya jelas sindikat. Mungkin ini ada keterlibatan dari pemerintah. Israel. Jauh. Jadi yang ngawasin adalah agen ini ya, intelijennya Israel. Iya. Dan mereka ini rata-rata menjual rokok per slotnya itu dengan harga murah, cuman Rp25.000 supaya cepat laku. Si Ara cerita dia beli 1 slop 300.000, ini 25. Enggak, tapi ini juga gue bingung nih. Zaman kita di dalam juga gue beberapa teman yang kasus pencurian itu tuh rata-rata semua menjual harga barang curiannya itu lebih murah dari harga pasar. Ini gue bingung. Karena itu kan secara nggak langsung dia ngasih tahu kalau barang yang dijual barang curian dong. Membuat orang jadi curiga. Iya. Nggak mungkin kan ada sedekah rokok. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Masa lu datang ke warung, tuk. Beli dong rokok berapa? 1 slop berapa? 25.000. Hah? Kok murah? Subsidi pemerintah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Terus langsung penjual bilang, oh ini kita ada bantuan pemerintah namanya rokok kita. Jadi itu rokok kita untuk kita. Asap dan penyakit terselalu pas semua. Iya, itu kalau menurut gua ini buat teman-teman, maksudnya yang kasus pencurian ya. Kenapa gitu lu menjual rokok atau menjual barang curian lu lebih murah? Justru itu mengasih tahu orang-orang. Oh, jadi kalau lu mau jual itu harus standar ya harganya. Kalau nggak dilebihkan. Jadi orang tidak curiga.
Loh, kok ini lebih mahal? Lebih curiganya ke, oh ini premium. Nah, rokoknya ini pasti dari luar negeri. Rokoknya dari luar. Tapi tulisannya kok Indonesia? Naturalisasi. Rokok naturalisasi makanya. Makanya jadi jangan jual harga karena pasti barang yang dicuri itu adalah barang yang laku dijual. Pasti. Nggak mungkin dia nyuri barang yang susah dijual. Iya. Kayak contohnya dia nyuri tank Leopard. Kan nggak mungkin karena ya susah ngejualnya gitu. Ya pasti yang dicuri ya kayak Ya gampang dijual. Iya. Kalau lu jual harga lebih murah orang curiga. Ini gue jangan-jangan dia ini ketangkep bukan karena laporan dari pemilik kios, tapi yang melapor adalah pembeli rokok. datang Datang, Pak saya curiga nih di sana rokoknya murah-murah. Iya, cuma 25 satu slop. Masa sih? Akhirnya polisi berbondong datang beli 1000 slop. Beli 1000 slop baru ditangkap. Terus kemudian jual lagi enggak ada. Artinya itu kemungkinan itu bisa terjadi atau nih. Ini kan spesialisasi rokok, no. Spesialisasi rokok. Jadi dia hanya mencuri rokok. Jadi itu yang disuruh sama dukunnya. Jadi kalau lu pengen kaya, lu harus curi cuman rokok doang. Jadi ketika dia datang ke pasar kan banyak tuh barang-barang. Oh iya. Tergiur dengan barang yang lain itu tidak boleh. Misalnya dia lagi ngambil rokok nih. Jengkol nih, gitu kan. Jengkol lagi mahal juga. Terus ada cabai. Wah, cabai sekarang sekilo 105. Kemarin gue baru beli tuh. 105 mahal. Tapi harus rokok. Karena dukun kita bilang cuma rokok. Terus ada emas 50 kilo. Emas aja. 50 kilo. Atau dia tetap rokok pas lapor ke dukun. Saya kemarin demi titah Mbah Dukun, saya cuma ngambil rokok. Padahal di situ ada emas. Terus dukunnya bilang, Jadi karena spesialis rokok dan harus ngambil rokok, temennya mungkin ada ngambil sesuatu yang bukan rokok, akhirnya ketangkep. Tapi udahlah, jangan mencuri-curi semua lah ya. Iya. Itu tidak baik buat. Enggak, lagian gini ya, takutnya nih kalau misalnya lu mencuri rokok, terus lu sebarkan sama yang lain, itu rokok kan jadi penyakit. Iya. Apapun barang yang dijual, terus dicuri, terus dikonsumsi sama orang atau sama anak, sama keluarga, itu kan akan jadi penyakit. Tuh. Gua curiga nih, orang-orang yang ngerokok, terus kena paru-paru, jangan-jangan rokoknya curi. Gak berkah ya. Gak berkah rokoknya. Iya. Ada aja. Ya. Yang kedua nih, berita kedua. Ini masih pencurian deh. Seneng ya lu? Dengar teman-teman. 363, 362, 365. Masuk sini nih. Gitu. Sekarang sini kan baru narkoba, pencuri baru satu. Lu pengen curi sini terus jajah kita. Nggak bisa, sorry ya. Nggak bisa, sorry. Narkoba masih berkuasa di dunia. Yang kedua ini curi velg mobil. Velg. Pelek, udah gitu aja sih. Ya, bahasa Indonesia pelek, tapi kalau bahasa yang benar velg. Residivis kasus, ini udah berkali-kali berarti. Ya. Kasus pencurian di Tabalong, ini juga angkut kucing korban. Jadi ceritanya gini, bukan ceritanya dong, ini beritanya. Oke, saya ralat lagi. Ini beritanya begini. JS. Wah, ini dari merek mobil nih yang nyuri velgnya. JS. Ada mobil JS. JS, oke. Aduh. Oke, ya. Jangan pikiran ya. Mikir ya. Oke, seorang residivis kasus pencurian kembali beraksi. JS usia 37 tahun dan pelaku melakukan pencurian di sebuah gudang di belakang rumah korban. Ya kalau gudang biasanya di belakang, kalau di depan itu cuci gudang, ya. Teras. Ya teras. Teras dicuci gudang teras ya. Korbannya namanya S yang ada di desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Ini Tabalong di mana ya? Kalimantan apa Sulawesi ya kalau nggak salah? Sulawesi kalau nggak salah. Dalam aksi pelaku diketahui mencuri sejumlah velg mobil. Tak hanya itu, pelaku juga mengangkut kucing kesayangan korban. Jadi ini terlihat dari CCTV. Awalnya si korban ini tuh nyari kucing dulu, no. Jadi si korban ini nyari kucing. Kucingnya hilang, pas lihat di CCTV, ternyata ada yang ngambil kucing itu. Wah, ada pencuri kucing. Pas dicek-cek lagi ternyata bukan kucing. Velgnya juga hilang. Berarti ini mah memang bukan spesialis pencuri velg, pencuri kucing. Kalau nggak salah beritanya juga dia selain nyuri pelek, terus dia nyuri rem tromol ya. Kalau nggak salah ada beberapa item saku cadang lah gitu, spare part gitu. Dan ngambil kucing itu. Sebenarnya kalau menurut gua, kalau velg itu cuma modus. Jadi dia tuh sebenarnya pengen maling kucing aja gitu. Pengen maling kucing biar nggak ketahuan.
maling velg. Karena takut kalau misalnya maling kucing, kan nyakitin kucing. Oh iya. Itu dibenci sama pencinta kucing. Betul. Atau nanti masuk dalam kucing trafficking ya. Lebih berat pasalnya. Pasalnya lebih berat. Gue ngebayang ada kucing di tempat prostitusi. Jadi piaraan maksudnya, jadi piaraan. Ada jadi piaraan kucing gedenya. Kucing garam. Tapi kalau dia maling kucing trafficking itu gimana? betul, kalau dia maling kucing masuknya pasal pencurian apa penculikan? Oh iya, ya karena itu kan makhluk hidup ya. Iya. Penculikan sih, kalau penyanderaan bisa jadi. Kami telah membebaskan 15 ekor sandera. Makanya ini memang modusnya sebenarnya velg, no. Si kucing ini itu adalah korban tambahan. Oh. Jadi untuk penyanderaan, siapa tahu ada ketahuan sama pemiliknya. Jadi kalau ketahuan langsung kan kucingnya dicek lehernya gitu. Kalau ibu lapor, Kalau ibu lapor kucing ibu saya lewatkan. lewat. Gimana lu lewatin? Ini yang namanya pasal pencurian dengan pemberatan. Oh betul. Karena dia mencuri kucing, keberatan megang pelek. Gua kira karena penyanderaan. Maksudnya dengan pemberatan kan pelek berat, bro. Iya benar pemberatan. Atau kemungkinan juga sebenarnya dia ini memang pengen maling tuh maling pelek doang. Cuman kucingnya tidur di atas pelek. Kalau dipanggilin berisik, ketahuan. Wow, kayak gitu. Pas udah berhasil dibawa, beritanya muncul, dia ketemuan. Gua 2 pasal pelek sama kucing, tahu itu kucing yang gua pikirin dia. Dan ini karena kan pasti kalau misalnya buat nenangin kucing dia butuh makanan kan. Iya dong. Ini bakal ketahuan nanti kalau dia nyuri kucing juga karena di tangannya ada minyak pindang. Minyak pindang. Ini absurd banget sumpah ya teman-teman, kejadian ini baru gua. Enggak, lagian kenapa lu nyuri kucing juga? Kalau misalnya lu nyandra manusia, dibekop nggak akan bersuara, kucing dibekop cekep ngeong. Sebelum ngeong lu kalau berani bekep kucing lu dicakar. Ngeong. Ketahuan lu maling. Iya, tapi mudah-mudahan sih ini malingnya memang pencinta kucing. Iya. Iya. Jadi memang dia mungkin peduli ya dicuri karena dia merasa kucing itu ditelantarkan sama orang tuanya di situ. Ini kalau misalnya dia ada komplotan, ada bosnya, terus tiba-tiba dia bawa kucing, ngapain? Alergi semuanya. Ada lu bos gua. Bos. Udah berhasil. Mana velgnya? Wah, ini pelek nih. Pelek. Iya, ini velgnya kan. Bilang. Sama ini ada bonus. Bosnya takut kucing ya. Ada. Pasti dia dimaki-maki sama komplotannya, sumpah ini mah. Ya Allah. Aduh. Baguslah. Ya. Tapi ini karena spesialis velg juga ya. Iya. Jadi dia kalau nyuri mobil, dikejar polisi, wah curi mobil, mobilnya tinggalin velgnya. Karena ada beritanya, jadi di parkiran itu mobil peleknya 4 nggak ada, no. Jadi diganjel sama batu bata. Gitu. Mobilnya nggak diapa-apain, cuma ngambil pelek. Kan lebih mahal mobilnya, satu sih. Dia kan nggak punya SIM. skill, nggak punya SIM. Takut dikeren ya. Biar nggak kena pasal tambahan ya. Curi mobil tuh. Lalu lu bawa SIM nggak ada, ya udah pelek aja. Kan ditilang ketahuan. Aduh, tapi ya itulah. Kadang-kadang memang begitu teman-teman, sobat baca, bahwa kita pengalaman di penjara juga kita menemukan orang-orang dengan kasus pencuriannya emang aneh-aneh. Ada aja gitu spesialisasinya. Ada spesialisasi ATM. ya. Ada spesialisasi ATM non tunai. Yang diambil cuma informasi doang. Ambil data dia. Sama dia sebenarnya pengen transaksi non tunai aja di rumahnya biar gak harus ke ATM. Terus ada lagi spesialisasi ya tadi pelek. Ada spesialisasi juga rokok tadi. Ada kabel listrik. Ada kabel listrik besi tua. Nah ini juga kan si Bab ini tuh termasuk spesialisasi duit 2.000-an di saku celana polisi. Kenapa lu nggak ambil pangkat polisi? Kan bisa lu pakai. Dia pas ngantor,
Oh, kok nggak ada pangkat kecurian semalam pangkatnya. Tapi dia memang spesialis 2000-an. Iya, supaya memang tidak merepotkan ya. Karena 2000-an aja masuk sini ya. Gimana ngambil yang lebih? Aduh, berita ketiga teman-teman. Jadi ini ada kejadian juga nih. Aduh, masuk angin gua. Masuk angin. Kenapa? Banyakan merokok tadi yang 200 juta. Jadi ini berita ketiga, sobat Gue baca. mau bahas yang ini dulu, ini lumayan nih, Apa bagus tuh? nih. Kan kalau misalnya dijual murah, berarti itu dicurigai pencurian kan? Dengan harga murah. Dengan harga murah. Kalau konsepnya seperti tadi, semua yang dijual dengan harga lebih murah itu adalah bisa kita curigai Betul. sebagai hasil curian. Apakah mungkin sembako-sembako yang dijual oleh para politisi ini Atau minyak yang dijualnya adalah minyak telon waduh, atau minyak tawon? Makanya lebih murah ya. ya, dan itu harus dicurigai kalau misalnya ada gurame yang kalau digoreng kering itu melengking, ini tetap lurus. Karena pakai minyak tawon. Nggak ada pegel-pegelnya, hilang ya, urat-uratnya lurus ya. Sama juga itu kalau dipakai buat goreng ikan kembung, Ya. itu ikannya kurus kan, karena anginnya keluar semua. Karena pakai minyak tawon atau minyak telon. Ya Allah. Aduh, ini berita ketiga nih, sahabat baca. Ya. Ada kejadian pencurian puluhan baju hingga ratusan kosmetik. Wah, kosmetik. Kosmetik. Nggak kosmetik. Emak-emak komplotan. Aduh. Pencuri antar provinsi lagi ditangkap. Aduh. Tadi oke lah gitu. Laki-laki antar provinsi foto Trans Jawa ya. Ini komplotan emak-emak antar provinsi. Aduh, repot. Astaga, Ibu. Aduh. Urus suami dan anak-anakmu, Ibu. Ngapain keluar kota buat maling? Tapi mungkin dia ngurus dulu suami dan anak-anaknya dulu. Oh iya. Pamit, ibu kerja dulu ya. Mungkin ibu kerja kali ini 3 hari gak pulang. Oh, ibu mau kemana? Mau ke Malaysia TKW? Enggak, ibu antar provinsi aja kali. Ke suaminya, kok suaminya bilang ini sama ibunya, kok kamu tiap hari sih ngelayanin aku? Karena ibu mau pergi. Ibu-ibu mah mau apapun juga pasti persiapan, no. Jadi ini ada 4 orang emak-emak yang merupakan komplotan pencuri barang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan ini Masya bukan full Allah. tol Trans Jawa nih. Provinsi ini mah. Provinsi ditangkap polisi nih 4 orang emak-emak. Karena mencuri puluhan baju hingga ratusan produk kosmetik. Para pelaku ini juga merupakan jaringan pencurian antar provinsi. Wah, gila. Udah jaringan ini, Bos. Bukan memang karena passion atau karena kebutuhan, udah jaringan ini mah. Main jari dia ya. Iya. Pasalnya, keempat orang tersebut merupakan warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh, dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah. Oh, franchise nih, pencurian franchise ya. Oh, ini memanfaatkan infrastruktur yang dibikin Pak Jokowi. Tol Kalimantan. Tapi pertama kali dimanfaatkannya oleh pencuri. Komplotan mama. Bukannya tumbal malah pencurian. Dan sementara ini masih dilakukan pengembangan oleh polisi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk cari jaringannya lah gitu ya. Ya. Nah, modus pelaku ini adalah datang ke swalayan atau toko, Berpura-pura. pura-pura mau beli barang. Ternyata maling. Lalu, saat pemilik toko dan penjaga sibuk melayani pembeli lain, para pelaku ini langsung memasukkan barang-barang tadi ke dalam tas, baju, dan celana yang dipakai. Ini ibu bisa dah sih. Pasti namanya ibu-ibu ya. Pasti kan ini umurnya ada yang udah tua juga. Produknya susu, dimasukinnya sama. Terus pas keluar, yang jaga di pintu kan biasa ada ya cowok-cowok. Ibu ini kenapa jadi keluar gede atau kecil? Kita dia masuk kecil. Kenapa? Ada yang pompa di dalam. Terus ada bentuknya kotak lagi, ada logo kelihatan. Itu masih ketahuan banget. Aduh, bentuknya Ibu. jadi kotak. Ibu. Terus ada yang kan kalau gua lihat-lihat di CCTV di YouTube gitu. Ada juga yang modusnya memasukkannya ke dalam ini, ke dalam roknya. Jadi ketika pertama emang jalannya ngangkang, pas keluar jalannya tuh jadi Jadi kayak apa? Kayak penguin. pakai apa jaring gitu ya. Ibu, perasaan tadi waktu masuk jalannya ngangkang, ibu mau pipis gitu. Oh enggak, saya mau kondangan. Enggak mau kondangan. Dan lebih parah lagi, ada gua lihat ya di YouTube
Lu tau nggak nyurinya apa? Apa? Nyuri TV 21 inch. Anjir. Dimasukkan ke sini. Kebayang nggak kalau itu TV lagi ada baca berita? Terus baca beritanya dimasukin ke sini. Itu masih baca beritanya skip. Masukin ke sini pas lagi tayangan penyegaran rohani. Ya, kenapa masih nyala lupa nyabut? Terus ketawa deh kayak tiba-tiba lagi di pintu keluar ada iklan. iklan kenceng tiba-tiba suaranya. Anda ingin bahagia di dalam sini. Di dalam sini. Bu, kenapa ada suaranya? Alasannya apa coba si ibunya? Ini celana dalam saya portable. Coba. Tiba-tiba ada suara di dalam. Celana dalam saya smart CD. Bukan LCD, smart CD. Touchscreen kok, touchscreen. Bisa colok HDMI. Bisa dicolok HDMI. Tapi colokannya yang satu ya, Bu. Aduh, ini lucu banget sih ibu-ibu komplotan ini ya. Tapi ya gimana ya maksudnya? Dan ibu-ibu itu, yang namanya wanita kodratnya itu nggak bisa disalahin gitu. Pasti dia akan udah salah. Tapi pasti dia akan cari alasan. Namanya perempuan cari alasan. Pasti ketahuan gitu. Ibu nyuri enggak. Mau nyuri apa? Itu ibu. Tadi ada suara iklan di dalamnya. Ibu pasti nyuri TV. Pasti akan skip dulu dia diam. Oh gitu ya. langsung nuduh tuh. Emang kamu nggak pernah nyuri ya? Kamu sering banget gitu. Tapi aku nggak pernah ungkit. Lagian kenapa TV-nya mau ikut kan? TV-nya salah. TV-nya disalahin, ini namanya ibu-ibu. Ibu aneh banget ya Bu, ya Allah. Agak ada minum ya. Ya Allah. Ibu, udah bener Bu, urusin anak suami. Iya. Pas dibilang kenapa ibu nggak ngurusin anak sama suami? Anak saya narkoba ketangkap, suami saya juga pencuri Pak di lapangan. Nggak ada kerjaan saya. Ibu lu masuk. Coba. Enggak, tapi keluarga lu nggak ada yang nyuri kayak lu gini kan? Nyokap lu inisial siapa? Coba inisialnya apa? Coba. Siapa tahu ada. Tahu nih. Lu kan nggak tahu kondisi keluarga lu di sana. Bentar. Tapi nyokap masih ada kan? Ada. Oh, ada nggak apa-apa bercandain lanjut. Permisi dulu. Aduh. Nggak ada. Ya kan lu kan tahu kondisi keluarga lu di luar sana. Terakhir kontak nyokap kapan? Terkontak. Nah, Gua tanya, hobi nyokap lu beli baju atau nonton TV? Enggak dua-duanya. Traveling ya? Antar provinsi? Enggak juga. Trafficking. Aduh. Emaknya nggak punya hobi, bahkan anaknya gini ya. Gitu. Aduh. Tapi emang gokil ya teman-teman. Maksudnya semakin nggak masuk akal gitu sekarang itu komplotan emak-emak mencuri dan apa ya udah bukan apa gender tertentu gitu. Sekarang udah lintas gender, lintas usia dan juga ada banyak kejadian sobat baca bahwa kalau di lapas anak itu juga banyak kasus pencurian loh. Ya anak-anak. Jadi memang sudah semua itu sudah merata ya. Merata. Berarti, nih apakah kita bisa nyalahkan pemerintah ada ketidakmerataan dalam? Enggak, karena menurut gua para ekonomi? pencuri ini tergerak oleh slogan. Apa tuh? Memasyarakatkan pencuri dan mencuri masyarakat. Gimana sih? Tapi gua sih ada ininya ya, simpatinya karena biasanya nih cewek-cewek yang melakukan pencurian atau cewek-cewek yang akhirnya harus menjajakan diri gitu. Itu ya terini sama ekonomi gitu. Yang suaminya nggak kerja, bahkan ada yang paksaan suaminya dia yang harus bekerja. Jadi tujuannya memang tetap untuk menghidupi keluarga, ibu-ibu. Saya yakin ini untuk menghidupi keluarga dunia, tapi akhirat enggak, Bu. Ketika dilihat menghidupi keluarga, ternyata keluarganya emang hedon, liburannya setahun ke luar negeri. Dan gara-gara ini ya TV. Aduh, luar Smart biasa. CD ya. Smart CD itu bisa connect wifi ya.
Tapi pakai password CD-nya. Iya. Berarti ini harus ada concern pemerintah juga karena kalau misalnya ibu-ibu sekarang yang turun untuk melakukan kriminal berarti ada yang salah dari. Dan iya benar, selain memang harus ada peran pemerintah untuk memberikannya semacam penyuluhan lah ya gitu, atau memberikan semacam akses terhadap pekerjaan sehingga ekonominya masyarakat meningkat sehingga tidak perlu melakukan hal-hal kriminal. Betul. Gitu. Bukan akses pekerjaan tapi penyuluhan untuk membuat UKM. Betul. Jadi kreativitas ibu-ibu dimanfaatkan, yang bisa masak itu dilatih untuk akhirnya bisa jualan. Kalau ibu-ibu yang bisa maling kayak gini dimanfaatin buat apa? Buat maling alat-alat berat negara lain. Alusita negara lain. Alutsista alutsistanya salah. Dan juga apa maksud gue, karena apa ya, kadang-kadang gue juga walaupun kita di dalam waktu itu sempat di penjara itu ketemu dengan pelaku-pelaku kriminal gitu. Kadang-kadang gue juga beberapa kali sempat kayak, lu nggak kasihan apa sama korban lu gitu. Karena kadang-kadang kita juga harus melihat dari sisi korbannya. Ya. Lu misalnya nih, sekarang kan banyak yang lagi ini juga kasus penjamretan HP anak. Lagi main tiba-tiba dijamret gitu kan sama komplotannya. Lu HP anak ada model baru kayaknya. bukan HP anak. HP yang dipakai sama anak-anak. Bukan HP anak, nggak ada HP. Bukan yang tenon yang gitu. Itu mah nggak laku dijual. Jadi bayangin anak-anak sekarang banyak sering kayak misalnya ngonten pinggir jalan atau push rank pinggir jalan, tiba-tiba memang banyak orang yang kayak ngejamret gitu. Pikirin perasaan anak kecil yang kejamret. Belum kelar itu gamenya, ntar di AFK kena penalti, kredit skornya turun. Masih lagi dijamret. Oke, push ranknya udah bang. Atau mungkin juga komplotan penjamret HP anak ini mereka resah. Ya. Karena semakin banyak bocil-bocil main MOBA yang culun-culun, makanya dia dijamretin HP anak-anak supaya dia mainin biar ranknya naik, ntar dibalikin. Biar nggak ngeganggu push ranknya dia. Iya. Bocil FF. Itulah ya, karena maksudnya semua korban dari tindak kejahatan itu memang adalah orang-orang yang ya AC panas kenapa ya? Oh masih ada sih AC-nya nggak di maling mama. Kebayang kalau maling AC gitu ya. Masukin ke sini. Itu berarti komplotan mama bekas cheerleader. Karena harus bikin piramid dulu kan ke atas. Nah itu kita juga harus berpikir teman-teman tentang psikologis ataupun tentang efeknya terhadap korban gitu. Kebayang kalau lu komplotan mama mencuri pakaian dan ratusan produk kosmetik. Iya. Kebayang di daerah itu banyak anak muda cewek kehilangan skincare. Pasti mukanya nggak glowing selama beberapa bulan ke depan. Nyari di supermarket udah pada hilang ya. Mohon maaf, stok skincare kami kosong, kami habis kecurian mama. Gara-gara kasus pencurian mama, muka wanita di Indonesia nggak glowing. Nggak glowing kayak gitu. Kan dijual lagi tuh dengan harga 25.000 juga sama. Satu slot. Iyalah itu maksudnya. Udahlah untuk pelaku-pelaku. Tapi kita nggak bisa ngejudge juga mereka ya, karena mungkin kan mereka juga punya permasalahan yang berbeda-beda dan mereka tidak akan mikir korban, mereka akan mikir keluarganya daripada korbannya gitu. Iya sih. Jadi ini harus kita kembalikan lagi ke pemerintah dan ke pejabat-pejabat daerah agar semua ini tidak terjadi lagi. Kerennya. Keren. Ini karena waktu lampu sudah kedap-kedip, artinya kita sudah mulai mau disco time. Ya. Kita harus akhiri saja episode kita kali ini. Teman-teman jangan lupa. Thank you banget sobat baca. Terima kasih yang udah nonton kita episode kali ini. Jangan lupa lu subscribe, like juga, komen silakan, dan juga jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di The Jail Official. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk nonton berita-berita update terkini dan liputan secara mendalam dan menyeluruh di kuatbaca.com. Jangan lupa juga ada quiz, pertanyaannya ada di Instagram kita. Hadiahnya 25.000 berupa pulsa untuk 5 orang. Yang untuk 4 orang. Oh, 4 orang. Kan? Yang satu pulsa 25.000, yang 3 satu slot rokok masing-masing. Hasil curian. Siap-siap untuk paru-paru, penyakit paru-paru. Teman-teman, terima kasih yang udah menonton episode The Jail episode kali ini. Luar biasa berita-berita yang inilah spesial berita di The Jail ya. Ya. Tidak ada berita yang biasa saja di sini. Beritanya selalu luar biasa. Makanya jangan lupa untuk follow terus follow Instagram dan TikTok kita di The Jail Official, dan juga subscribe. Jangan lupa teman-teman di channel kita yang ini, dan juga komen, like, share sebanyak-banyaknya. Kalau lo suka silakan. Kita ketemu lagi. Jangan lupa juga kita ada quiz. Ya. Di episode kali ini kita tetap ada quiz berhadiah pulsa 100.000 untuk 4 orang
Masing-masing Rp25.000. Pertanyaannya ada di Instagram kita. Itu dia. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di Jail selanjutnya. Ada Jail. Ampun boleh. Hello para pencuri. Nggak malu ya aktivitas mengambil barang orang lain dijadiin profesi? Masa iya kalau profesi KTP tulisannya residivis maling atau maling kelas kakep? Hayo dong, wake up. Malu kali sama teman-teman kita yang meskipun kekurangan secara fisik tapi tetap bekerja dan berkarya. Pesan dari surga, uang halal itu lebih enak rasanya loh. Pesan dari neraka, ditunggu kehadirannya ya.